Ajang Piala Kemerdekaan adalah turnamen yang diselenggarakan sebagai ajang uji coba bagi skuad Garuda U17 juga sekaligus meramaikan momen proklamasi 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan berpartisipasi pada ajang ini, Timnas Indonesia U17 bisa menambah jam terbang mereka sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Dunia U17 di Qatar 2025. Peserta pada ajang ini adalah tim-tim yang bukan kaleng-kaleng. Walaupun mereka adalah tim dengan usia muda, tetapi sepak bola mereka levelnya lebih tinggi dengan ranking FIFA jauh di atas Indonesia. Berdasarkan rilis FIFA per 10 Juli 2025, lawan-lawan Indonesia memiliki ranking di atasnya. Mali memiliki ranking FIFA 54, Uzbekistan 55, Tajikistan 106, dan Indonesia 118. Mereka adalah lawan-lawan yang sangat bermutu dengan kekuatan sepak bola yang levelnya di atas kita. Sehingga ajang ini adalah uji nyali yang sangat ideal bagi skuad Timnas Indonesia U17. Turnamen sepak bola usia muda paling bergengsi di kawasan Asia saat ini, yakni Piala Kemerdekaan 2025, ternyata tak hanya menggetarkan stadion utama Sumatera Utara Deli Serdang. Dari negeri jiran, Malaysia datang kabar panas. Para fans Harimau Malaya murka setelah mengetahui tim muda mereka tak diundang ke ajang bergengsi tersebut. Kemarahan supporter Malaysia meluap di media sosial. Mereka membanjiri lini masa dengan komentar penuh kekecewaan. Tagar kenapa tak diundang Malaysia, Harimau Muda Malaya sempat merangkak naik di trending topic X atau Twitter. Malaysia tak sedikit yang menyindir panitia penyelenggara turnamen tersebut. Bahkan, ada yang mengklaim tim mereka juga mampu meladeni Tajikistan dan tim-tim besar lainnya. Tim kami juga bisa hadapi Tajikistan. Kenapa cuma Indonesia yang pamer di level dunia? Tulis salah satu akun pendukung Harimau Malaya. Ketua FAT atau Federasi Sepak Bola Thailand yang juga memantau jalannya turnamen memberikan komentar menohok terhadap fans Harimau Malaya. Ia menilai turnamen ini memang levelnya berada di atas kompetisi usia muda ASEAN pada umumnya. Turnamen ini level dunia, bukan sekedar turnamen penghibur. Lawan-lawan yang diundang adalah negara dengan sejarah prestasi kuat di level internasional. Bahkan, mereka semua sudah lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar nanti. Kita di ASEAN seharusnya mencontoh keberanian Indonesia mengundang tim seperti Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan, ucap Madang Pang. Sementara itu, Madam Pang, tokoh berpengaruh sepak bola Thailand, turut memberikan pandangannya. Wanita yang terkenal vokal itu meminta publik Asia Tenggara tidak iri, tetapi belajar dari cara Indonesia mengembangkan tim mudanya. Indonesia berada di jalur yang tepat. Mereka membangun mental pemain muda untuk menghadapi level tertinggi. Level usia muda Indonesia memang sudah di atas tim-tim muda ASEAN. Ini bukan masalah gengsi, tapi visi jangka panjang, tegas Madam Pang. Polemik dari negeri jiran ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap laga perdana skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto yang mampu menahan imbang Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Pertandingan tersebut berlangsung seru sejak peluit pertama. Stadion utama Sumatera Utara dipenuhi sorakan puluhan ribu supporter yang mengenakan atribut merah putih. Gol pertama Indonesia lahir di menit ke-34 lewat aksi memukau Firza Andika. Memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan, Firza melompat tinggi di antara dua bek lawan dan menanduk bola keras ke sudut gawang. Kiper Tajikistan hanya terperangah melihat bola bersarang tanpa bisa ditepis di gawangnya. Gol kedua tercipta di menit ke-56. Kali ini giliran bek jangkung Alberto yang maju membantu serangan pada sepak pojok. Tandukan Alberto begitu tajam dan terukur membuat stadion kembali bergemuruh. Hasil imbang ini ternyata jauh di atas prediksi pelatih Tajikistan U17. Dalam konferensi pers usai laga, ia mengaku kaget dengan kualitas permainan Indonesia. Ini sungguh gila, di luar perkiraan kami. Mungkin saya harus bersusah payah hanya untuk mengimbangi permainan mereka, ucap dia. Ia juga menambahkan setelah menyaksikan langsung performa Matthew Baker dan juga kawan-kawan, ia yakin Indonesia akan menjadi lawan berat bagi Uzbekistan dan juga tim Mali. Indonesia punya energi, teknik, dan kecepatan yang luar biasa dan mereka bisa mengganggu tim manapun. Imbuh dia.
Piala Kemerdekaan 2025 masih panjang bagi Garuda Muda. Setelah duel pembuka yang menguras tenaga, Indonesia akan menantang Uzbekistan U17 pada Jumat 15 Agustus 2025. Laga ini diperkirakan menjadi ujian taktik bagi pelatih Nova Arianto, mengingat Uzbekistan memiliki gaya main yang solid dengan transisi cepat. Selanjutnya, pada pertandingan ketiga, Indonesia akan berjumpa Mali. Mali adalah tim runner-up Piala Dunia U17 di edisi sebelumnya. Laga ini diyakini menjadi partai paling sulit mengingat Mali dikenal punya fisik prima, kecepatan dan alur menyerang yang sangat mematikan. Euforia turnamen terasa di seluruh penjuru dari Serdang. Jalan menuju stadion penuh dengan pedagang kaki lima yang menjajakan pernak-pernik timnas, mulai dari kaos, shawl hingga bendera mini. Aroma kuliner Indonesia seperti sate, bakso, nasi padang, mie goreng, es cendol, es dawet, dan lainnya pun memenuhi udara sore menjelang pertandingan. Sejumlah turis asing yang datang mendukung Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan terlihat antusias mencicipi kuliner khas Sumatera Utara. Banyak yang mengunggah foto di media sosial dengan latar tribun stadion yang penuh warna merah putih, dan juga para pedagang kaki lima yang menjajakan masakan Nusantara. Di Malaysia, komentar warganet terpelbagai. Sebagian merasa tersinggung karena tidak diundang, sementara yang lain secara terbuka mengakui bahwa Indonesia saat ini berada selangkah lebih maju dari Harimau Muda Malaya. Biarpun panas hati, kita harus akui, Indonesia sekarang kuat, tulis salah satu netizen Harimau Muda Malaya. Ada pula yang menyindir federasi mereka sendiri. Jangan salahkan Indonesia, salahkan FAM yang tak becus dan tak berani bikin turnamen macam ni. Komentar Madam Pang yang memuji langkah Indonesia justru membuat sebagian fans Malaysia terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa untuk berkembang dibutuhkan keberanian menghadapi lawan tangguh, bukan hanya menang di turnamen regional. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memilih untuk tidak terlalu menanggapi drama di luar lapangan. Fokusnya tetap pada persiapan tim menghadapi laga-laga berat berikutnya. Bahkan orang lain berkomentar, tugas kami adalah bekerja keras demi yang terbaik di lapangan, ucap dia singkat. Nova Arianto juga mengingatkan pemainnya untuk menjaga kondisi fisik dan mental. Menurutnya, melawan Uzbekistan dan Mali membutuhkan konsentrasi penuh selama 90 menit full. Turnamen ini bukan sekedar perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga ajang pembuktian bahwa sepak bola muda Indonesia bisa bersaing di panggung dunia, menghadirkan lawan dari Asia Tengah hingga Afrika. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi panggung penting bagi pemain muda untuk menempa mental dan teknik sebelum mereka tampil di Piala Dunia U17 2025 November mendatang. Dan meski suara-suara sumbang datang dari negeri jiran, dukungan publik tanah air juga terus mengalir. Harapan besar tertuju pada Matthew Baker, Firza Andika Alberto, Zabian Goli, dan seluruh skuad Garuda Muda untuk melangkah jauh bahkan menjuarai turnamen Piala Kemerdekaan 2025 kali ini. Ya, itulah berita tentang seputar Piala Kemerdekaan 2025 yang dapat kami sajikan pada hari ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya dan salam olahraga.